Bayangkan sebuah pagi yang tenang di pelosok Jawa Tengah ketika kabut tipis masih menggantung rendah di antara pepohonan jati dan sawah yang baru ditanami. Suara burung-burung kecil bersahut-sahutan dan embun yang menggantung di daun-daun hijau muda memantulkan sinar matahari pertama yang malu-malu muncul di ufuk timur. Desa itu tampak biasa saja, seperti ribuan desa lain di Nusantara. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu, jalan tanah yang berdebu, dan kehidupan yang berjalan lambat mengikuti irama alam. Tapi di balik ketenangan itu, di bawah kaki warga yang setiap hari mengolah tanah, tersimpan sebuah rahasia yang berpotensi mengguncang seluruh peta sejarah Jawa yang kita kenal. Rahasia itu bernama lemah tulis. Orang-orang tua di desa menyebutnya demikian sejak zaman kakek buyut mereka. Konon, setiap kali ada orang menggali terlalu dalam untuk membuat sumur atau fondasi, selalu saja mereka menemukan batu-batu aneh yang tidak seperti batu biasa. Ada yang datar dan besar seperti lantai. Ada yang memiliki pahatan samar seperti huruf atau simbol, dan ada yang tersusun rapi seperti dinding. Beberapa warga bahkan bercerita bahwa di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama terang, tanah di daerah itu seperti memantulkan cahaya redup. Seolah-olah di bawah sana ada sesuatu yang berkilau, menunggu untuk ditemukan. Kisah tentang lemah tulis selama ini hanya beredar dari mulut ke mulut, seperti legenda lokal yang dianggap bumbu cerita sebelum tidur. Namun, beberapa tahun terakhir, cerita itu mulai menarik perhatian orang-orang di luar desa. Sebuah tim arkeolog muda dari sebuah universitas negeri memutuskan untuk datang dan melakukan survei awal. Mereka mendengar kabar tentang temuan batu bertulisan yang sempat diangkat warga, lalu dijadikan pijakan di halaman rumah. Mereka mendengar desas-desus tentang gua kecil yang mulutnya tertutup semak belukar, yang konon di dalamnya terdapat lorong batu dengan pahatan misterius. Mereka datang bukan dengan ekskavator besar, melainkan dengan peralatan sederhana. Pahat kecil, kuas, GPS, dan kamera. Namun, dari langkah awal yang sederhana itulah mulai terungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar batu tua. Mereka menemukan pecahan-pecahan keramik kuno yang tidak sesuai dengan pola keramik. Majapahit maupun Mataram kuno, mereka menemukan batu bata besar berukuran tidak lazim, lebih besar daripada bata Candi Abuj. Kesembilan dan yang paling mengejutkan adalah fragmen batu andesit yang memiliki pahatan huruf yang belum bisa dibaca. Huruf itu tidak seperti aksara Jawa kuno yang biasa ditemukan di prasasti. Bentuknya melingkar-lingkar dengan garis lurus yang aneh, seolah-olah itu ditulis oleh tangan yang hidup di zaman yang sama sekali berbeda. Semakin banyak temuan yang muncul, semakin banyak pula pertanyaan yang tak terjawab. Siapa yang membangun struktur di bawah lemah tulis ini? Apakah mereka bagian dari kerajaan-kerajaan yang kita kenal dari buku sejarah? Ataukah mereka berasal dari sebuah peradaban yang sama sekali berbeda, peradaban yang mungkin sudah punah sebelum sejarah tertulis dimulai? Beberapa teori mulai beredar. Ada yang berpendapat bahwa situs ini adalah peninggalan sebuah pemukiman tua yang terkubur akibat bencana alam. Mungkin letusan gunung atau gempa besar yang menyebabkan tanah bergeser. Ada pula yang meyakini bahwa ini adalah sebuah kompleks ritual kuno, tempat para pendeta dan pujangga berkumpul untuk menulis naskah-naskah sakral yang kemudian disembunyikan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Bahkan ada seorang peneliti independen yang berani mengemukakan teori bahwa lemah tulis mungkin jauh lebih tua dari kerajaan-kerajaan Jawa yang kita kenal. Bahkan bisa jadi sezaman dengan Gunung Padang di Cianjur yang kontroversial itu. Jika benar, maka lemah tulis bisa menjadi bukti bahwa peradaban di Jawa sudah jauh lebih maju ribuan tahun sebelum catatan sejarah resmi dimulai. Namun, seperti semua misteri besar, lemah tulis tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga menghadirkan tantangan besar. Lokasinya berada di lahan-lahan milik warga. Beberapa bagian telah menjadi sawah produktif, beberapa lainnya menjadi halaman rumah atau bahkan pekarangan sekolah dasar. Setiap langkah ekskavasi berarti harus ada kompromi dengan pemilik tanah. Harus ada jaminan bahwa tanah mereka tidak akan hilang begitu saja tanpa kompensasi. Dan disinilah dilema besar arkeologi di Indonesia sering kali muncul. Bagaimana menghargai hak-hak masyarakat sekaligus menjaga warisan yang lebih besar dari sekadar kepemilikan pribadi? Sebagian warga menyambut baik penelitian itu. Mereka merasa bangga kampungnya mendapat perhatian nasional. Mereka bercerita dengan antusias tentang cerita-cerita lama, menunjukkan batu-batu aneh yang mereka simpan di belakang rumah. Namun, tak sedikit pula yang merasa curiga. Mereka takut jika situs itu benar-benar digali besar-besaran, lahan mereka akan disita dan mereka akan kehilangan mata pencaharian. Rasa takut itu tidaklah salah. Banyak contoh sebelumnya ketika situs bersejarah ditemukan, warga di sekitar harus direlokasi tanpa proses yang memuaskan. Di balik tantangan sosial itu, ada juga tantangan ilmiah. Setiap fragmen yang ditemukan di lemah tulis mengundang perdebatan. Beberapa pakar epigrafi mencoba menafsirkan huruf-huruf aneh itu dengan membandingkannya dengan aksara Pallawa atau Kawi.
tetapi hasilnya nihil. Beberapa ahli geologi mengambil sampel batu dan tanah untuk menentukan usia lapisan. Dan hasil awalnya menunjukkan bahwa struktur itu mungkin berusia lebih dari 1000 tahun, bahkan bisa lebih. Jika benar, maka kita sedang melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang mungkin akan memaksa kita menulis ulang sebagian besar bab awal sejarah Jawa. Namun penelitian semacam ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Dibutuhkan dana besar, koordinasi antar instansi, dan yang paling penting, kesadaran publik bahwa ini penting. Tanpa itu semua, lemah tulis akan tetap menjadi rahasia kecil di sebuah desa, tertidur di bawah tanah, menunggu seseorang yang peduli. Bayangkan jika suatu hari situs ini benar-benar digali sepenuhnya, dan ditemukan bahwa di bawahnya ada kompleks bangunan dengan lorong-lorong panjang, ruang-ruang bawah tanah, dan mungkin sebuah perpustakaan batu yang menyimpan prasasti tak ternilai. Bayangkan jika di salah satu prasasti itu tertulis kisah tentang raja yang tak pernah disebut dalam buku sejarah, tentang sebuah kerajaan yang hilang karena bencana atau perang, tentang ajaran-ajaran kuno yang selama ini hanya menjadi mitos. Dampaknya akan luar biasa, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Dunia akan melihat Jawa bukan hanya sebagai pusat kerajaan-kerajaan klasik yang kita kenal, tetapi sebagai tempat lahirnya peradaban yang lebih tua, lebih kompleks, dan lebih maju dari yang pernah kita bayangkan. Namun, untuk sampai ke titik itu, diperlukan keberanian dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Kita harus berani bertanya, apakah sejarah yang kita pelajari selama ini sudah lengkap, ataukah hanya serpihan kecil dari sebuah mozaik besar yang belum tersusun? Lemah tulis adalah undangan untuk bertanya, untuk mencari, untuk menggali, bukan hanya tanah, tetapi juga pemahaman kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Situs ini adalah pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu ada di bawah kaki kita, menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk diceritakan kembali. Dan ketika kita berdiri di tepi ladang lemah tulis, melihat matahari tenggelam di balik perbukitan hijau, kita mungkin akan merasa kecil di hadapan waktu. Ribuan tahun telah berlalu, generasi demi generasi telah hidup dan mati di tempat ini. Namun jejak mereka tetap ada, membisikkan cerita melalui batu-batu bisu. Kita mungkin tidak pernah tahu seluruh kebenaran, tetapi setiap langkah yang kita ambil untuk mencari adalah langkah yang membawa kita lebih dekat kepada jati diri kita sebagai bangsa. Lemah tulis bukan hanya situs kuno. Ia adalah cermin, memantulkan bayangan kita sendiri, menantang kita untuk tidak melupakan siapa kita, dan dari mana kita berasal. Namun misteri lemah tulis tidak berhenti pada fragmen batu dan cerita rakyat. Dalam survei lanjutan, tim menemukan jejak pola persegi panjang yang memanjang ke arah barat daya, seolah-olah ada sisa dinding atau fondasi yang membentuk halaman luas. Beberapa arkeolog menduga pola itu bisa jadi bekas pagar pelindung atau tembok luar sebuah kompleks. Ketika mereka mencoba menggali lebih dalam di salah satu sudut, ditemukan lapisan arang kayu yang terbakar. Lapisan ini memberikan petunjuk adanya peristiwa dahsyat yang pernah terjadi, mungkin kebakaran besar, atau bahkan serangan. Pertanyaan besar pun mencuat. Siapa yang membakar dan mengapa? Dalam keheningan sore itu, ketika matahari merayap turun dan suara jangkrik mulai mendominasi udara, seorang warga tua berujar lirih bahwa leluhurnya pernah bercerita tentang kota tua yang hilang karena murka para dewa. Apakah ini sekadar mitos untuk menakuti anak kecil? Ataukah itu ingatan samar tentang tragedi besar yang benar-benar terjadi berabad-abad lalu? Setiap batu yang terungkap seakan membawa energi masa lalu yang sulit dijelaskan. Bahkan beberapa anggota tim mengaku merinding tanpa sebab saat malam mulai turun, seolah ada tatapan tak kasat mata yang mengamati mereka dari kegelapan pepohonan. Dan justru dari perasaan mistis itulah muncul sebuah pemikiran. Situs ini bukan hanya teka-teki arkeologi, tetapi juga pusaka spiritual yang pernah disakralkan, dan karena itu harus dihormati dengan cara yang tepat, bukan sekadar dibongkar tanpa makna. Lama kelima, berita tentang lama tulis menyebar ke berbagai kalangan. Bukan hanya arkeolog, tetapi juga sejarawan, budayawan, bahkan pembuat film dokumenter yang penasaran ingin mengangkatnya. Sebuah tim peneliti dari luar negeri yang sebelumnya pernah terlibat dalam proyek pemetaan bawah tanah di Turki, tertarik untuk menguji teknologi radar tembus tanah di area ini. Hasil awalnya mengejutkan. Di kedalaman sekitar 6 meter, terdeteksi anomali berbentuk melingkar dengan diameter lebih dari 20 meter. Apakah ini hanya formasi geologi alami? Ataukah bagian dari struktur manusia? Tak seorang pun berani memastikan sebelum penggalian lebih lanjut. Akan tetapi, jika benar ada struktur melingkar, itu bisa jadi altar raksasa atau pusat upacara yang belum pernah ditemukan sebelumnya di Jawa. Temuan ini membuat diskusi di dunia akademik semakin panas. Ada yang optimistis, ada yang skeptis,
Ada pula yang mulai mempertanyakan kredibilitas metode survei tersebut. Namun terlepas dari perdebatan, satu hal menjadi jelas. Lemah tulis memaksa kita untuk memikirkan kembali sejarah Jawa, tidak sebagai garis lurus dari Mataram kuno ke Majapahit, melainkan sebagai jaringan kompleks peradaban yang saling berlapis. Sebagian muncul di permukaan, sebagian lain masih terkubur menunggu untuk diungkap. Sementara para peneliti sibuk dengan hipotesis dan peralatan canggih, warga desa justru mulai menghidupkan kembali cerita-cerita lama. Anak-anak mendengarkan kisah dari kakek neneknya tentang suara gamelan yang konon terdengar samar dari dalam tanah pada malam-malam tertentu. Para pemuda mulai membuat kelompok kecil untuk menjaga area survei dari pencari harta karun liar yang mencoba menggali diam-diam demi mencari emas atau artefak untuk dijual. Ironisnya, meskipun belum ada pengakuan resmi bahwa Lemah Tulis adalah situs cagar budaya, masyarakatnya sendiri sudah mulai merawatnya dengan cara mereka sendiri. Karena mereka merasa inilah warisan leluhur mereka yang tak ternilai. Di sebuah acara sedekah bumi, kepala desa bahkan menyisipkan doa khusus agar tanah Lemah Tulis diberkahi, dan jika memang diizinkan Tuhan, rahasianya bisa terungkap untuk kebaikan bersama. Dalam suasana yang syahdu, beberapa peneliti pun ikut menundukkan kepala, menyadari bahwa ilmu pengetahuan tak akan pernah lengkap tanpa menghormati tradisi dan keyakinan lokal. Perjalanan mengungkap Lemah Tulis seakan tidak ada habisnya, karena setiap kali sebuah jawaban ditemukan, selalu saja muncul pertanyaan baru yang lebih besar. Setiap serpihan keramik yang diangkat memunculkan kemungkinan tentang perdagangan masa lalu. Setiap pahatan simbol yang samar mengundang tafsir dari berbagai disiplin ilmu. Bayangkan jika suatu hari ditemukan prasasti lengkap di dalam tanah itu, yang menceritakan nama kerajaan, raja, dan kisah yang sama sekali tidak tercatat dalam buku sejarah kita. Bayangkan jika prasasti itu mengungkap bahwa di wilayah ini pernah berdiri sebuah pusat pengetahuan, tempat para cendekiawan menulis dan menyimpan ilmu dalam aksara yang kini sudah punah. Bayangkan dampaknya bagi generasi mendatang yang akan melihat bahwa leluhur mereka jauh lebih maju daripada yang selama ini diajarkan. Itulah alasan mengapa Lemah Tulis tidak boleh dibiarkan terkubur begitu saja. Ia adalah jendela menuju masa lalu yang mampu memberi inspirasi untuk masa depan. Pada Okunea, ketika senja tiba dan tim peneliti berkemas untuk pulang, cahaya oranye menyinari batu-batu yang baru saja mereka bersihkan dari tanah. Kilauannya seperti memberi janji bahwa suatu hari nanti, kebenaran tentang Lemah Tulis akan terungkap, meski mungkin tidak dalam waktu dekat. Di balik semua misteri, ada satu hal yang pasti, tempat ini telah membangunkan rasa penasaran kita. Menggugah kesadaran kita bahwa tanah yang kita pijak bukanlah tanah kosong, melainkan lembaran kitab sejarah yang belum selesai dibaca. Dan bagi mereka yang berani menggali, baik secara harfiah maupun secara intelektual, Lemah Tulis akan selalu menunggu. Diam tetapi penuh cerita, sunyi tetapi bergemuruh dalam diamnya. Jadi, sebelum kamu memalingkan wajah dari layar ini, renungkanlah sejenak, berapa banyak lagi Lemah Tulis yang mungkin tersembunyi di desa-desa kecil di seantero Nusantara. Berapa banyak rahasia yang kita biarkan terkubur karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian. Jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Sebarkan, diskusikan, dan jadikan ia pemantik untuk mencari tahu lebih jauh tentang jati diri bangsa ini. Karena sejarah bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihidupkan kembali. Tekan like, bagikan video ini kepada temanmu, dan tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan jika menemukan jejak peradaban di halaman rumahmu sendiri. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita sejarah yang lain yang akan terus membuktikan bahwa tanah yang kita pijak ini lebih tua, lebih kaya, dan lebih misterius daripada yang kita kira. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah menggali bukan hanya tanah, tetapi juga akar jati diri kita sendiri.